down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fani Sabrina. Pada kesempatan kali ini kita sudah sampai pada bab 13 yaitu membahas mengenai controlling access to file. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada bab 13 ini? Yang pertama, basic Linux permission. Yang kedua, user group order. Yang ketiga, chain ownership. Yang keempat, chain permission. Yang kelima, execute permission. Yang keenam, review chmod. Yang ketujuh, chmod dengan number. Yang kedelapan, chown pada directory. Dan yang terakhir, chmod pada directory. Oke, masuk materi yang pertama yaitu basic Linux permission. Nah, pada Linux itu ada 3 permission nih teman-teman. Yang pertama ada read atau membaca, write atau menulis, dan execute atau menjalankan. Nah, pada file read itu sama dengan open. Kemudian write itu sama dengan modify atau memodif atau mengedit file teman-teman. Kemudian execute itu sama dengan run atau menjalankan. Dan kemudian pada directory, read itu sama dengan list, write itu create atau delete, yang mana bisa membuat dan menghapus directory. Nah, kemudian execute itu pada directory itu adalah CD, teman-teman. Yang mana CD itu biasanya itu digunakan untuk masuk ke suatu directory, seperti itu, teman-teman. Oke, kita langsung praktekkan di subbab kedua ya teman-teman, yaitu user group order. Oke, teman-teman bisa masuk ke Debian desktopnya ya teman-teman. Kemudian teman-teman masuk ke terminal. Nah, di sini teman-teman bisa ls -l. Nah, oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang RWX tadi ya teman-teman. Yang mana RWX itu R-nya itu write, maaf, W-nya itu write, kemudian X-nya itu execute. Nah, teman-teman perlu menghafal nih teman-teman. Kata kuncinya itu ini, RWX. R itu write, terus W itu write, X itu execute. Nah, kayak contohnya itu seperti ini ya teman-teman. Semisal di sini ada DRWX. Nah, D itu kan directory. Kemudian RWX, kemudian ada R-X, kemudian juga ada R-X lagi. Nah, contohnya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi RWX itu dia merupakan yang pertama, yaitu dia untuk user teman-teman. Kemudian R-X yang kedua itu untuk grup, R-X yang ketiga itu untuk order. Nah, untuk RWX itu dia itu memiliki hak akses penuh ya teman-teman. Contohnya seperti user. Nah, RWX itu kan memang dia untuk user. Nah, contohnya yang mendapatkan akses penuh itu user Fanny ini ya teman-teman. User Fanny ini. Ya, dia dia dapat mendapatkan hak akses penuh karena RWX itu kan hak aksesnya penuh. Kemudian yang kedua itu ada R-X. Nah, R-X itu dia hanya bisa write dan execute, tidak bisa write. Contohnya seperti grup Fanny ini. Nah, kemudian R-X yang ketiga itu untuk other, dia juga sama seperti R-X kedua yang untuk grup ya teman-teman, dia hanya bisa write dan execute, tidak bisa write. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke subbab ketiga yaitu chain ownership. Nah, ownership itu kepemilikan ya teman-teman. Nah, di sini semisal saya ingin mengganti kepemilikan dari a.txt ini ya teman-teman, kita bisa menggunakan perintah chown atau change ownership. Kemudian kita masukkan user. Di sini semisal saya mau mengganti
user Fani ini dengan user 1, kemudian titik 2, di sini kita tuliskan grupnya ya teman-teman. Di sini saya ingin menamakan grup A untuk mengganti grup Fani ini teman-teman. Kemudian kita masukkan nama filenya, yaitu saya akan mengganti yang a.txt. Oke, kemudian kita enter. Oke, di sini jika ada error seperti ini, invalid user 1, user 1 grup A, seperti itu kita harus masuk ke root dulu ya teman-teman. Oke, kita coba masuk ke root. Oke, kita sudah masuk ke root. Nah, jika kita coba lagi, on user 1 grup a.txt. Oke, kita coba enter. Dia masih tidak bisa ya teman-teman, dia invalid user. Karena apa teman-teman? Karena user 1 dan grup A itu nggak ada di deretan user dan grup yang pernah kita buat teman-teman. Kita coba cek ya. Kita coba cek cat slice etc slice group. Kita coba enter. Nah, di sini yang sudah pernah saya buat itu hanya ini teman-teman. Jadi kita hanya bisa mengganti user dan grup Fani itu dengan yang ada di sini yang pernah kita buat. Tadi kan saya kan ingin menggantinya kan ke user Fani itu ke user 1, kemudian grup Fani itu ke grup A. Sedangkan ini user 1 dan grup A itu tidak ada di deretan user dan grup yang pernah kita buat. Oke, kita coba buat ulang teman-teman. Kita harus masuk ke root dulu. Nah, oke, jika kita sudah masuk ke root, teman-teman kita coba masukkan perintahnya lagi, on. Kita akan mengganti user Fani menggunakan, coba kita tetap menggunakan user Fani, kemudian titik 2, grup Fani-nya kita ubah ke grup 1 ya teman-teman. Kemudian masukkan filenya a.txt. Oke, kita coba enter. Nah, dia bisa di enter ya teman-teman. Kita coba cek di ls min l. Nah, dia sudah terganti teman-teman. Kepemilikan dari file a.txt itu usernya tetap user Fani, kemudian grupnya grup 1. Itu teman-teman. Karena ini kenapa menggunakan Fani dan grup 1 ini bisa? Ya, karena yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman, bahwa kita harus menggunakan user dan grup yang ada pada deretan user dan grup yang sudah pernah kita buat. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu change permission. Nah, oke teman-teman, untuk mengubah permission kita harus login sebagai user root teman-teman. Di sini kita masuk dulu dengan perintah su minus. Kita masukkan passwordnya. Di sini kita akan masuk ke slice home, slice Fani teman-teman. Di slice home, slice Fani. Nah, di sini baru bisa kita melakukan change permission-nya. Di sini kita coba ls min l. Nah, kita fokus ke funny.txt yang ini ya, teman-teman. Nah, di sini untuk funny.txt untuk user itu dia memiliki permission read dan write. Group memiliki permission read saja dan other itu hanya read saja. Nah, di sini saya akan menambahkan permission write atau mengedit untuk group, teman-teman. Nah, untuk mengubah permission-nya, teman-teman bisa ketikkan perintah chmod, kemudian kita klik perintah G itu untuk grup ya, teman-teman. Kemudian kita tambah
W. W itu write ya, teman-teman. Kemudian kita ketikkan nama filenya, funny.txt. Nah, kita di sini bisa cek dengan ls min l lagi ya, teman-teman. Nah, di sini untuk funny.txt, permission untuk grup sudah bertambah W ya, teman-teman. Jadi, anggota dari grup 1 itu bisa melakukan editing dan melihat filenya. Jadi, anggota dari Funny ini bisa melakukan write maupun write ya, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini saya akan masukkan user Funny ke dalam grup 1 ini ya, teman-teman. Kita ketikkan perintah usermod min a b besar, kemudian kita masukkan nama grupnya, grup 1, kemudian kita masukkan nama usernya. Kita enter. Nah, kita cek pada ID Funny. Nah, di sini Fanny sudah masuk ke grup 1 ya, teman-teman. Nah, kita akan coba editing funny.txt. Kita ketikkan nano funny.txt. Nah, di sini sudah tidak ada tulisan unwritable lagi ya, teman-teman. Kita bisa melakukan editing. Kita coba di sini hapus yang line 2 sampai line 6, teman-teman. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita coba cat funny.txt. Nah, di sini perubahan yang sudah kita lakukan sudah muncul ya, teman-teman, yaitu tersisa line 1. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu execute permission. Nah, sebelumnya kita sudah singgung kalau execute permission itu adalah sebuah izin ataupun permission untuk menjalankan suatu file ataupun masuk ke sebuah directory. Nah, di sini kita akan coba untuk execute permission. Nah, di sini kita akan login sebagai user biasa ya, teman-teman. Kita ketik su-funny. Nah, di sini kita akan membuat file baru dengan menggunakan nano. Nah, nama filenya itu f.sh ya, teman-teman. Nah, kenapa sih mengapa saya menggunakan instansi.sh bukan .txt? Itu karena file pada Linux yang bisa dijalankan adalah file shell. Jadi saya menggunakannya instansi.sh. Nah, kita enter. Nah, di sini kita akan coba masukkan perintah echo, kemudian hello world. Nah, kita simpan, Ctrl X, Ctrl X, kemudian Y, kemudian enter. Nah, di sini kita akan coba tampilkan yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, kalau misal kita tampilkan itu nanti munculnya hello world. Nah, kita bisa ketikkan perintahnya seperti ini, teman-teman, titik, slice, f.sh. Kita bisa enter. Nah, di sini permission-nya denied ya, teman-teman. Jadi, dia tidak memiliki permission untuk menjalankan filenya. Kita bisa cek terlebih dahulu pada ls-l. Nah, di sini untuk f.sh itu tidak memiliki permission execute ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan permission execute. Untuk keseluruhan di file f.sh. Pertama, kita masukkan ke dalam user root-nya, teman-teman. Kita menggunakan perintah sumin. Kemudian kita masukkan password-nya. Di sini kita masuk ke slice home, slice funny dulu ya, teman-teman. Slice home.
slice funny. Nah, kita masukkan perintah chmod, kemudian kita langsung plus x, kemudian masukkan nama filenya f.sh. Nah, di sini kenapa di awalnya di sini saya tidak menambahkan u atau g atau o ya teman-teman. U itu untuk user, G itu untuk group, dan O itu untuk other. Nah, itu kenapa saya tidak tambahkan sebelum sebelum tanda tambah, itu karena saya mau menambahkan execute ke keseluruhannya ya teman-teman, baik itu user, group maupun other. Jadi kalau semisal semuanya mau ditambahkan itu di depan plus tidak usah ditambahi G, U maupun O ya teman-teman. Kemudian kita coba ls min l. Nah, di sini untuk f.sh itu sudah memiliki permission X ya teman-teman. Untuk user, group, maupun other ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan yang file f.sh dengan perintah yang sama, titik slice f.sh. Nah, di sini sudah muncul hello world. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu review chmod. Teman-teman, sebelumnya kita sudah menggunakan chmod itu untuk menambahkan suatu permission. Di sini kita akan coba menggunakan chmod untuk menghapus sebuah permission ya teman-teman. Di sini kita coba ls min l terlebih dahulu. Nah, kita lihat pada file funny.txt. Nah, funny.txt itu memiliki permission untuk mengedit pada bagian grup. Nah, kita bisa gunakan chmod untuk menghapusnya. Kita ketik chmod, kemudian G untuk grupnya, kemudian teman-teman gunakan tanda min sebagai kurang, dan kita ketik W untuk write ya teman-teman. Dan kita masukkan nama filenya. Kita enter. Nah, kita ls min l lagi. Nah, kita lihat pada funny.txt, pada bagian grup itu permissionnya hanya write saja ya teman-teman. Untuk permission write atau untuk mengedit itu sudah hilang teman-teman. Jadi chmod tidak hanya digunakan untuk menambahkan suatu permission, tapi bisa juga digunakan untuk menghilangkan suatu permission. Nah, kita kembali dulu ke uh, user biasa ya teman-teman. Nah, kuncinya itu untuk user itu menggunakan U. Kemudian kalau grup itu menggunakan G, kemudian untuk other itu menggunakan O. Nah, begitupun kalau misalkan red itu dia menggunakan R ya teman-teman. Kemudian kalau write itu W. Kemudian kalau execute itu X teman-teman. Nah, di sini kita menghafalnya itu lumayan mudah ya teman-teman karena eh, kodenya itu sesuai dengan huruf depannya. User O, group itu G, other itu O, read itu R, write itu W, dan execute itu X. Seperti itu. Oke teman-teman, materi berikutnya yaitu chmod dengan number. Kalau sebelumnya kita menggunakan chmod untuk menambahkan suatu permission ataupun menghilangkan suatu permission dengan menggunakan karakter ataupun alfabet. Nah, di sini saya akan menggunakan number ya, teman-teman, untuk menghapusnya atau menambahkannya. Nah, di sini
kodenya untuk execute itu 1. Nah, kalau write itu 2. Kemudian kalau read itu read itu 4 ya, teman-teman. Maaf. Nah, teman-teman bisa mengingat seperti ini, execute itu 1, write itu 2, kemudian read itu 4. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke dalam user root-nya. Di sini kita akan masuk ke dalam cd slice home terlebih dahulu ya, teman-teman. Slice home slice funny. Nah, di sini kita coba ls min l. Nah, di sini teman-teman bisa fokus ke funny.txt. Di sini saya akan ubah permission-nya untuk user itu dia memiliki full access, kemudian grupnya dia bisa membaca dan mengedit. Kemudian untuk other itu dia hanya bisa membaca. Di sini kita bisa gunakan perintah seperti ini. Chmod. Kemudian kita lihat untuk full access berarti kan dia execute, write, dan write. Nah, execute itu kan 1, write itu kan 2, dan read itu kan 4. Nah, kita jumlahkan angkanya, teman-teman. Berarti kalau ditambah itu untuk user itu 7 ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk group. Group itu tadi kita akan buat dia bisa membaca dan mengedit, berarti write dan read. Berarti di sini 2 ditambah 4, jadi 6 ya, teman-teman. Kemudian untuk other itu hanya membaca saja. Di sini kita lihat untuk membaca read itu 4. Berarti di sini 4. Jadi 7 ini untuk user, 6 untuk group, dan 4 untuk other. Kemudian kita ketik nama filenya. funny.txt. Kemudian kita coba ls min l. Nah, di sini funny.txt untuk user itu full access, kemudian untuk grup itu dia bisa membaca dan mengedit, kemudian untuk other itu dia bisa membaca saja. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya yaitu chown pada directory. Nah, di sini teman-teman fokus pada dir B ya, teman-teman. Jadi dir B itu milik user Fanny dan grup Fanny. Nah, kita akan coba ubah kepemilikannya eh, jadi user 3 dan grup 1. Kita masukkan perintahnya chown. Kemudian kita masukkan nama yang akan diganti. Kemudian kita masukkan nama yang akan mengganti user Fanny ini, yaitu user 3. Kemudian kita titik 2, grup 1. Kemudian kita coba ls min l. Nah, di sini untuk dir B itu sudah berganti kepemilikannya. Nah, tapi teman-teman perlu perhatikan. Di sini kita coba ls min l dir B ya, teman-teman. Oke, di sini dir B itu mempunyai isi. Di mana isi dari dir B itu kepemilikannya masih Fanny ya, teman-teman. Jadi milik user Fanny dan grup Fanny. Artinya jika kita menggunakan perintah chown user 3 dan grup 1 dir B, itu yang akan berubah kepemilikannya itu hanya direktorinya saja. Direktorinya saja ya, teman-teman. Namun isinya itu tidak akan berubah kepemilikannya. Nah, gimana caranya untuk mengubah isi dari sebuah direktori itu kepemilikannya juga berganti sama dengan direktorinya. Di sini kita bisa lihat dengan chown min help.
Nah, di sini untuk mengganti kepemilikan isi dari sebuah directory, kita bisa menggunakan perintah min R besar seperti ini, teman-teman. Kita coba chown user 3 grup 1 dir B. Nah, setelah chown kita tambahi min R besar, teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, kita coba ls min L terlebih dahulu. Nah, di sini dir B-nya itu menjadi milik user 3 dan grup 1. Kita coba lihat isi dari dir B-nya. Di sini kita ketik perintah ls min L dir B. Nah, di sini kepemilikannya dari isi dari direktori dir B itu sudah berganti menjadi user 3 dan grup 1 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu chmod pada direktori. Nah, di sini teman-teman bisa fokus pada dir A. Nah, dir A itu untuk user itu dia full access, untuk grup dia hanya bisa R dan X, kemudian untuk other juga sama R dan X. Di sini saya akan tambahkan permission W untuk grup ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah chmod, kemudian kodenya G, grup, kemudian tambah W untuk write, dan nama filenya. Maaf, direktorinya, dir A. Kemudian kita enter, kita coba ls min L. Nah, di sini untuk permission dari grup sudah ditambah. Jadi dia untuk user full access, grup juga full access, dan untuk other itu hanya bisa melihat dan mengeksekusi saja ya, teman-teman. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Kita coba cek untuk ls min L dir A. Nah, di sini dir A itu ada isinya, di mana isinya itu dia untuk user itu dia bisa RW, dan user dan grup juga RW, kemudian other itu hanya R saja ya, teman-teman. Jadi kalau misal kita menggunakan perintah chmod G plus W dir A, yang akan berubah permissionnya hanya direktorinya saja. Namun isinya tidak akan berubah ya, teman-teman. Nah, di sini kalau misal mau mengubah isinya, teman-teman bisa tambahkan min R besar, sama seperti tadi yang chown. Nah, teman-teman bisa ketikkan perintah yang seperti tadi, namun bedanya ini chown-nya itu diganti dengan chmod. Kemudian ini dir A. Nah, kita bisa gunakan perintah yang tadi, yang chown ini, teman-teman, namun bedanya ini chown-nya kita ganti dengan chmod. Setelah chmod, teman-teman bisa tambahan min, kemudian R besar. Kemudian ini J tambah W, kemudian dir A. Kita bisa ls min L terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa fokus pada dir A. Teman-teman bisa lihat untuk dir A, grup itu sudah mendapatkan permission W. Kemudian kita coba cek isi dari dir A. ls dir A. Min L. Nah, di sini semuanya untuk isi dari dir A itu untuk bagian grup itu sudah mendapatkan permission ya, teman-teman. Permission W semua, teman-teman. Atau write. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.